Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan sehingga saya dapat menyampaikan sebuah materi yang berjudul pengertian otonomi daerah. Baik, dan tidak lupa pula kita curahkan kepada baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah orang yang membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, seperti yang kita rasakan pada saat-saat ini dan pada detik-detik ini. Lanjut saja. Perkenalkan, nama saya Armin Erianto. Saya dari kelompok 2 ingin melakukan tugas Pemda, yang dimana ini adalah sebuah tugas UTS yang diberikan oleh ibu dosen. Baik, langsung saja saya akan membahas masalah otonomi daerah. Di dalam otonomi daerah ini meliputi berbagai macam pengertian. Yang pertama itu pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk respon dari pemerintah atas berbagai tuntutan masyarakat terhadap tatanan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Hal ini merupakan suatu sinyal bahwa telah berkembangnya kehidupan masyarakat dan berdemokrasi dalam suatu negara karena kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan responsif. Salah satu alternatif untuk mewujudkan pelayanan yang baik dan responsif adalah melalui otonomi daerah. Dan yang kedua yaitu adapun beberapa tujuan dari otonomi daerah. Yang pertama yaitu peningkatan pelayanan publik, dan yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat dalam daerah, dan yang ketiga yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, yang dimana di dalam kehidupan masyarakat lokal itu harus ada peningkatan, yaitu tergantung dari pemerintah yang menyelenggarakan sebuah aspek di dalamnya. Dan yang keempat, peningkatan aktivitas dan efisiensi pemerintah. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip otonomi daerah. Adapun di dalam prinsip-prinsip otonomi daerah ini, yang pertama desentralisasi, yang kedua dekonsentralisasi, dan yang ketiga tugas, dan yang ketiga adalah tugas pembantuan, dan yang keempat adalah subsidiaritas, dan yang keempat adalah
kewenangan daerah. Di dalam kewenangan daerah ini ada beberapa konsep. Yang pertama yaitu pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimana pemerintah pusat ini menurunkan segala anggaran-anggaran yang harus dibagikan dalam sebuah masyarakat dan sebuah wilayah untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat di dalamnya. Yang kedua, urusan yang menjadi kewenangan daerah, misalnya pendidikan, kesehatan, dan pekerja umum, yang dimana pendidikan ini adalah salah satu tempat berprosesnya, tempat yang dimana generasi-generasi yang ada dalam wilayah lokal itu dapat berproses dan dapat meningkatkan keilmuannya dan kesehatan ini contohnya ada dalam wilayah lokal itu adalah pembangunan seperti puskesmas, yang dimana untuk kebutuhan masyarakat setempatnya. Dan tidak lupa membicarakan masalah pengeluaran itu adalah untuk kebutuhan masyarakat. Yang ketiga dan yang selanjutnya yaitu yang ketiga itu urusan yang tetap menjadi kewenangan pusat, misalnya pertahanan, keamanan, kebijakan fiskal dan moneter. Dan keamanan ini harus ada pada masyarakat, yaitu untuk menjaga kedamaian dalam kehidupan masyarakat tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu struktur pemerintahan daerah. Struktur pemerintahan daerah ini memiliki beberapa aspek juga, yaitu yang pertama yaitu pembagian administrasi wilayah, yang dimana pembagian administrasi wilayah ini adalah salah satunya provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa dan pelosok dan kelurahannya. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Berbicara masalah peran mereka yaitu untuk mengatur semua pemerintah yang ada pada wilayah tersebut untuk melakukan atau mengurus masyarakat yang ada dalam wilayah tersebut. Yang selanjutnya yaitu fungsi legislatif daerah, yaitu DPRD. Dan tugas DPRD itu hanya pembimbing dalam sebuah kegiatan atau contohnya kegiatan yang dimana misalnya adanya turun bupati atau pemerintah atas. Jadi DPRD itu adalah salah satu orang yang harus membimbing turunnya pemerintah tersebut. Dan yang keenam, dan lanjut lagi, yang keenam yaitu keuangan daerah. Nah, keuangan daerah ini adalah sumber pendapatan daerah atau dana pertimbangan, dana ekonomi khusus. Dan yang selanjutnya yaitu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah ini yaitu ditugaskan oleh
salah satu pemerintahnya yaitu untuk tidak lupa pula untuk mensejahterakan rakyat. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi legislatif daerah. Dan yang selanjutnya yaitu hubungan pusat daerah atau mekanisme hubungan pusat daerah. Di dalam hubungan pusat daerah ini ada beberapa aspek. Yang pertama, mekanisme koordinasi dan pengawasan. Yang kedua yaitu konflik kewenangan dan cara penyelesaiannya. Dan yang ketiga yaitu peran pemerintah pusat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja daerah. Dan maksud dari peran pemerintah ini adalah untuk mengevaluasi kinerja dari pemerintah daerah, yang dimana pemerintah pusat itu melihat pemerintah daerah itu bagaimana perkembangan wilayah yang mereka tanggung jawab itu. Yang ketujuh yang ke-8 yaitu tantangan dan masalah dalam otonomi daerah. Adapun beberapa macam tantangan dan masalah dalam otonomi daerah ini yaitu yang pertama yaitu adanya korupsi dan penyalahgunaan wewenang, yang dimana kasus korupsi ini sering terjadi dalam misalnya dalam wilayah desa atau kabupaten, dan yang melakukan korupsi ini adalah salah satu pegawai dari desa tersebut. Membicara tentang korupsi ini, tidak ada masyarakat yang melakukan korupsi selain dari pegawai yang ada pegawai dalam desa-desa tersebut atau dalam kantor-kantor yang biasa seperti kantor bupati atau segalanya. Yang kedua yaitu kesenjangan pembangunan antara daerah. Ini adalah salah satu pekerja yang harus dilihat untuk mensejahterakan rakyat. Dan yang ketiga yaitu kapasitas dan kompetensi aparatur daerah. Dan yang keempat, konflik dan kepentingan politik lokal. Selanjutnya yang ke-9 yaitu contoh implementasi otonomi daerah. Adapun beberapa contoh implementasi otonomi daerah ini yang pertama, studi kasus daerah yang sukses dan menerapkan otonomi daerah. Yang kedua, tantangan di daerah tertentu dan bagaimana mengatasinya. Dan yang ke-10 yaitu rekomendasi dan solusi solusi untuk menghilangkan kasus-kasus tersebut. Adapun beberapa contohnya yaitu upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Ini yaitu yang dimana segala pemerintah daerah itu harus menata dengan baik sehingga tidak terjadinya korupsi. Dan yang selanjutnya yaitu pembenahan regulasi dan kebijakan. Dan
Yang selanjutnya lagi yaitu peran masyarakat dan kapasitas publik dalam pembangunan daerah. Mungkin itu saja macam-macam dari otonomi daerah, dan dengan ini membahas topik-topik ini secara komprehensif akan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai otonomi daerah. Adapun beberapa materi lagi yang harus dibahas yaitu prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah ini merujuk pada konsep di mana pemerintah daerah daerah ini memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan dalam wilayahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan karakteristik masyarakat setempat. Dalam otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya lokal. Yang ketiga adalah konsep otonomi daerah. Berbicara tentang konsep otonomi daerah, didasarkan pada prinsip kesatuan negara yang dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan tertentu yang diberikan oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Prinsip-prinsip seperti subsidiaritas, partisipasi publik, dan desentralisasi menjadi landasan dalam konsep otonomi daerah. Adapun selanjutnya yaitu tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah adalah untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan lokal sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayahnya. Adapun beberapa tujuan ini, yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang dimana otonomi daerah ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan peningkatan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi, sosial, dan budaya dalam wilayahnya. Dan yang terakhir yaitu memperkuat partisipasi masyarakat. Ini membicarakan misalnya masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Banyak maaf karena ada suara motor, jadi saya banyak maaf ya teman-teman sekalian, mohon pengertiannya. Ya, kita lanjut lagi dari masalah ini. Dengan memahami definisi konsep dan tujuan otonomi daerah, kita dapat memahami pentingnya pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Adapun beberapa masalah yang harus diselesaikan atau masalah yang ada pada otonomi daerah ini, dan saya akan memberikan beberapa solusi untuk
untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masalah yang pertama yaitu masalah yang pertama adalah salah satu kasus yang terkait dengan permasalahan otonomi daerah ini, yaitu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan otonomi daerah memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan sumber daya, namun kurangnya pengelolaan atau pengawasan aktif telah menyebabkan maraknya atau kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat daerah. Yang kedua yaitu kualitas pelayanan publik, yang dimana meskipun otonomi daerah bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mendekatkan pengambilan keputusan ke masyarakat, seringkali kualitas pelayanan terhadap rendah karena kurangnya kapasitas dan sumber daya di tingkat daerah. Nah, untuk solusi masalah untuk menyelesaikan masalah tersebut ada dua solusinya, yaitu kasus yang pertama adalah untuk meningkatkan kasus korupsi dan untuk menindak kasus korupsi ini dan penyalahgunaan kekuasaan secara efektif diperlakukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan berbagai elemen pemerintah dan masyarakat. Jadi harus ada pengawasan yang ketat untuk menghindari dari kasus-kasus korupsi tersebut. Kemudian untuk solusi kasus yang kedua yaitu diperlukan pendekatan, yang dimana pendekatan ini harus melibatkan reformasi institusional, peningkatan kapasitas serta partisipasi masyarakat tersebut, sehingga bisa menghindari dari kasus-kasus korupsi tersebut dan kasus-kasus pelayanan publik tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya bahas pada kesempatan kali ini. Banyak maaf jika ada kekurangan, tolong dimaklumi, sebab manusia itu tidak luput dari kesalahan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.